Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Baik, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Nah, baik anak-anak, coba sekarang kalian lihat di kanan kiri kalian, adakah teman kalian yang tidak masuk? Ada siapa? Ani. Ani kenapa? Sakit? Nah, oke, kita doakan semoga Ani cepat sembuh sehingga bisa berkumpul lagi dan belajar bersama ya. Baik, pertama anak-anak, kita akan menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Sudah hafal semua kan? Nah, jadi kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Bagus sekali, sudah hafal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Baik anak-anak, sekarang kalian coba lihat ke layar. Coba perhatikan pakaian yang mereka kenakan. Sekarang coba kalian tebak mengapa kain, corak, dan hiasan kepala yang mereka gunakan berbeda. Ada yang bisa jawab? Oke, jadi anak-anak, tujuan pelajaran kita hari ini adalah untuk membahas mengenai keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Mulai dari baju adat, rumah adat, alat musik, dan makanan tradisional. Jadi anak-anak, setiap daerah memiliki keunikan masing-masing. Baik itu dari rumahnya, dari bajunya, dari alat musik yang mereka gunakan, dan makanan yang mereka konsumsi setiap hari. Anak-anak, kita pertama belajar tentang baju adat. Baju adat adalah suatu simbol identitas diri dari suatu suku, bangsa, atau daerah. Jadi, baju adat bukan sekedar pakaian biasa, melainkan adalah suatu kebanggaan, identitas diri. Contohnya kayak Jawa, mereka punya kebaya sebagai baju adat mereka dan mereka bangga akan identitas itu ya. Coba lihat lagi di layar. Sekarang kita belajar tentang rumah adat. Jadi rumah adat ini dibangun oleh masyarakat di suatu daerah yang disesuaikan dengan kondisi di lingkungannya, kondisi alamnya. Nah, coba anak-anak sekarang lihat lagi ke layar. Ada salah satu rumah adat yang bentuknya unik, yaitu menyerupai jamur raksasa, jamur besar terbuat dari jerami yang tebal dengan satu pintu dan tanpa jendela. Coba tebak itu rumah dari adat mana? Nah, betul, dari Papua. Nah, kenapa alasan dibangunnya rumah Honai tanpa jendela dan dengan satu pintu kecil saja? Nah, alasannya untuk mencegah angin ekstrem dari pegunungan masuk ke dalam rumah sehingga kondisi dalam rumah selalu terasa hangat. Nah, itu adalah salah satu keunikan dari rumah adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang alat musik dan makanan tradisional. Nah, jadi setiap daerah memiliki alat musik yang dimainkan dengan cara yang berbeda dan makanan yang dibuat dengan cara berbeda dan resep yang turun-temurun dari nenek moyang. Nah, contohnya alat musik misalnya angklung dari Jawa Barat, tifa dari Papua, sasando dari Nusa Tenggara Timur, kemudian makanan tradisional seperti rendang dari Sumatera Barat, kemudian rawon dari Jawa Timur, gudeg dari Jogja. Nah, dari semua alat musik dan makanan tradisional yang sudah Ibu sebutkan tadi, mereka memiliki keunikannya sendiri. Baik dari cara memainkan alat musiknya, terus cara mengolah makanannya, mereka punya cara tersendiri. Nah, hal itu yang kemudian disebut dengan keunikan kebudayaan yang berada di daerah-daerah Indonesia. Baik, anak-anak, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi mungkin ada yang mau ditanyakan?
Mungkin ada yang masih belum paham, masih ingin mengulas lebih jauh tentang keberagaman yang ada di Indonesia, kalian bisa bertanya. Ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu ada sebuah pertanyaan, tapi sebelumnya kalian Ibu bagi dulu menjadi beberapa kelompok ya. Dari satu kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi nanti ada 5 kelompok. Untuk kelompok yang pertama Ibu bagi ya, tolong dengarkan. Yang pertama, kelompok pertama adalah Rara, Rafka, Azam, Sulis, sama Konita. Kemudian untuk kelompok 2 ada Syifa, Nabil, Maulida, Lia, dan Elvi. Terus kelompok 3 ada Arga, Mufid, Aisyah, Zahra, sama Gita. Kemudian kelompok 4 ada Noval, Indra, Adit, Warid, dan Jai. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok 5 ada Tata, Sisil, Ratih, Ayu, dan Humairah. Sudah tahu nama kelompoknya masing-masing ya? Oke, sekarang Ibu minta kalian cari kelompok kalian, duduk sesuai kelompoknya. Paham ya? Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? Sekarang perhatikan pertanyaannya ya. Bagaimana tindakan kalian ketika ada teman di sekolah kalian yang menertawakan makanan atau nama baju adat dari daerah lain? Nah, jadi kalian diskusikan pertanyaannya Ibu tadi, kemudian juga kerjakan LKPD ini ya. Ibu bagikan sesuai kelompok, satu kelompok dapat 1, kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Nanti kalian akan presentasi hasil dari diskusi kalian, maju satu-satu, kemudian kelompok lain menanggapi ya, paham? Oke anak-anak, sekarang Ibu beri kalian waktu untuk berdiskusi bersama kelompok kalian. Nanti kalau udah selesai, Ibu panggil satu-satu, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya kalian ya. Sekarang coba dikerjakan. Oke anak-anak, sudah selesai semua? Oke, sekarang coba dimulai dari kelompok 1, maju ya. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Wah, presentasi yang bagus sekali untuk kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, jadi benar, jawaban yang sangat bagus bahwa kita bisa bicara baik-baik kepada teman kita tersebut bahwa baju adat atau makanan dari daerah lain merupakan keunikan sendiri yang harus kita hormati bersama ya. Jadi tidak boleh yang namanya mengejek atau merasa baju atau makanan kita yang paling baik, itu tidak boleh ya. Jadi kita bisa ngomong baik-baik, kita jelaskan bahwa setiap daerah memiliki keunikan masing-masing yang harus kita hormati bersama ya, paham? Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, silahkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jawaban yang juga sangat bagus. Oke, sudah semua ya presentasinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Presentasi kelompok 1 sampai kelompok 5 benar-benar sangat bagus semuanya. Ibu apresiasi. Semoga kedepannya kalian lebih kritis lagi, lebih mampu lagi berdiskusi bersama kelompok. Oke anak-anak, karena semua sudah presentasi, mungkin dari pemaparan teman-temannya, terus penjelasan dari ibu juga masih ada yang mau ditanyakan, monggo karena masih ada waktu. Oke, kalau tidak ada, kita buat kesimpulan ya dari pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini adalah bahwa Indonesia itu kaya akan budayanya, baik itu dari baju adatnya, rumah adatnya, alat musik, atau makanan tradisionalnya. Nah, perbedaan-perbedaan tadi itu bukan pemisah, melainkan kekayaan nasional kita yang wajib kita hormati sesuai dengan semboyan di kaki burung Garuda ya. Apa? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu
Enggak, oke. Kita semua adalah orang Indonesia. Cuman namanya saja kita lahir di Jawa, di Madura, di Sumatera, di Papua, itu hanya namanya saja. Cuman kalau identitas kita adalah sebagai warga negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik kalian dari Madura, Jawa, Sumatera, terus Kalimantan, Papua, Bali dan lain sebagainya, kalian tetap yang namanya warga Indonesia ya. Jadi kekayaan budaya tadi bukan pemisah, melainkan apa? Identitas nasional yang wajib kita hormati bersama ya. Baik anak-anak, karena waktunya sudah cukup ya. Jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir, hasil diskusi kalian juga memberikan manfaat untuk kalian. Semoga kalian juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya teori ya. Jadi misal kalian menemukan teman kalian berbeda, makanannya berbeda, terus bajunya berbeda, kalian tetap harus menghormati. Oke. Jadi untuk hari ini pembelajaran cukup sampai di sini. Sebelum pembelajaran kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya. Monggo ketua kelas dipimpin doanya. Baik anak-anak, tetap semangat ya. Sampai jumpa. Semoga kita masih diberikan kesehatan agar bisa berkumpul lagi untuk melaksanakan pembelajaran di hari selanjutnya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.